Ya, selamat pagi ya pada mahasiswa pendidikan skripsi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji beda ya, atau orang kenal dan uji T. Ya, pada kesempatan ini saya Dr. Daniel Sumbi, saya Syarah menyampaikan topik yang ini tentunya bisa menarik untuk situasi dalam kondisi pandemi saat ini. Jadi contoh-contoh judul yang terkait uji beda mungkin adalah analisis pendapatan pelaku UKM sebelum dan saat pandemi COVID-19, atau mungkin judul analisis pendapatan UKM saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19, atau mungkin ada judul lagi analisis perbedaan harga saham sebelum dan saat merger ya. Atau mungkin juga analisis perbedaan harga saham sebelum terjadinya pesta demokrasi pemilu dan sesudah pesta demokrasi pemilu. Tapi ada hal yang menarik yang harus diketahui, bahwa di sini ya semua data yang dilakukan untuk diteliti itu perlu diuji normalitasnya ya. Dalam hal ini yang terkait dengan uji beda, maka perlu dilakukan uji normalitas data. Ada aturannya di sini bahwa kalau jumlah datanya lebih dari 50, maka memakai Kolmogorov Smirnov. Sebaliknya kalau jumlah datanya kurang dari 50, maka memakai Shapiro-Wilks ya, baik itu pre-test maupun post-test. Nah, ini dampaknya bagaimana jika datanya itu normal ya. Artinya normal itu kalau di dalam uji beda, data normal itu kalau nilainya di atas 0,05 itu normal. Maka Anda menggunakan Pirate test kelompok berpasangan, baik yaitu data pre dan post. Sebaliknya jika datanya tidak terdistribusi normal, dalam artian nilainya di bawah 0,05, maka Anda memakai Wilcoxon-Shaknon-Rank test. Ya, ini terkait hal yang penting yang harus dipahami oleh mahasiswa. Oke, langsung saja kita praktek di sini. Nah, ini saya ambilkan datanya dari data ya. Contohnya data harga saham sebelum merger yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan dengan harga pasca merger ya. Jadi mungkin saya ambil dari sini, saya punya ngambil data dari sini, data dari ini ya. Ini bisa Anda lihat, ini adalah contoh, judulnya adalah pengaruh harga saham sebelum dan pasca merger pada Bank Syariah Indonesia, studi kasus bisa Indonesia. Nah, ini bisa Anda lihat, ada data sebelum merger, tentu yang diambil data harga saham penutupan. Ini ya, ada tanggalnya di sini. Ini ada 179 data. Yang sebelum merger juga sama. Untuk yang sesudah merger ya, itu ada 179 data. Ini data mentah. Dan ini saya masukkan ke dalam data SPSS. Tapi sebelumnya Anda harus mengisi di sini ya. Anda harus mengetik di sini, Anda harus memberikan nama ya. Jadi tadi harga saham sebelum, ini Anda ketik di sini. Ini kalau yang tipe numerik ya memang angka. Harga saham itu kan angka. Kalau ini normal 8
dua desimal artinya nanti dalam penulisan dua angka di belakang koma, nanti bisa aja koma 00 itu adalah satuan rupiah. Terus setelah harga saham labelnya Anda tulis ini harga saham sebelum, ya. Nah ini tetap normal, value-nya normal, misinya normal, kosongi, kolomnya 8 normal, lainnya normal. Sementara harga pasca merger ini Anda ketik ini namanya, variabelnya, terus tipenya, jenis datanya numerik, lebar 8, dua angka koma, dan labelnya harga saham pasca merger, dan lainnya normal. Maka setelah Anda buat, baru Anda masukkan ini ada copy paste dari data yang di mesku tadi. Ini masukkan sini, maka akan ada sekitar 179 data. Nah, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya data untuk uji beda ini harus diketahui normalitasan datanya, normal atau tidak. Maka sudah saya sampaikan, karena datanya di atas 50, ya, maka nanti yang akan Anda lihat untuk uji normalitas datanya, Anda lihat yang Kolmogorov-Smirnov. Ya, mari kita mulai. Langkah pertama, ya Anda pilih analyze, ya, pilih deskripsi statistik, pilih explore, ya, pilih explore. Nah ini masih dimasukkan, maka ini masukkan. Anda klik panah ini untuk data sebelum, dan Anda sorot lagi harga pasca merger, Anda masukkan, ya. Terus Anda klik, ya, plot, ya. Anda pilih normality plot with test, ya, tes plot normalitas data, ya. Anda klik ini, terus Anda continue, tekan continue, tekan OK, ya, nanti akan keluar hasilnya. Dan ini nampak di hasil explore-nya akan kelihatan. Nah, Anda ngecek kita lihat uji normalitas datanya. Ingat, karena di atas 50, maka yang dilihat adalah yang tes normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ya, bisa Anda lihat. Ini signifikansinya harga saham sebelum merger 0,00. Ya. Begitu juga dengan harga saham pasca merger 0,00. Berarti ini datanya tidak normal. Karena nggak normal kenapa? Seperti yang kita lihat di aturan di awal, bahwa data di bawah 0,05 berarti datanya tidak normal. Ya. Nah ini tentunya implikasinya apa di sini? Kalau data tidak normal, maka Anda nanti dalam melakukan analisis uji beda, Anda harus menggunakan Wilcoxon rank test, ya. Mari kita coba, ya. Anda pilih analyze, Anda pilih non parametric test, Anda pilih yang two relate sample, nanti dua sampel yang saling berkaitan, karena kondisi sebelum merger, harga saham sebelum merger dengan pasca merger. Anda klik two relate sample, ya. Nah ini masih test pair, ya, untuk menguji pasangannya ini masih kosong, ya. Anda sorot harga saham sebelum merger, Anda klik panah. Sekarang yang Anda sorot yang harga saham pasca merger, Anda klik panah, ya. Nah ini sudah tercentang untuk tes tipenya Wilcoxon rank test, maka tinggal Anda klik OK. Ya, mari kita lihat hasilnya tes Wilcoxon rank test. Ya, ini kelihatan hasilnya. Ya, bagaimana cara membaca datanya? Ya, cara membaca data Anda lihat di sini. Ya, ini range, ya, rankingnya harga saham pasca merger dibandingkan harga saham sebelum merger. Bisa Anda lihat
N itu number ya. Ini 30 karena total data tadi 179. Maka 30A. A itu apa? Anda lihat di sini. A itu artinya harga saham pasca merger ternyata lebih kecil dari harga saham sebelum merger. Jadi ada 30 data harga saham itu setelah perusahaan ini merger, Bank Syariah ini merger, ternyata harga saham itu malah lebih rendah daripada harga saham sebelum merger. Terus ada lagi 148B. Nah, B ini artinya apa? B ini artinya, bisa Anda lihat penjelasannya, B itu artinya harga saham pasca merger ternyata lebih besar daripada harga saham sebelum merger. Jadi bisa diartikan bahwa di sini ada 148 data bahwa setelah merger itu ternyata harga sahamnya melonjak naik. Ya, artinya harga saham pasca merger itu ada 148 ini lebih tinggi daripada harga saham sebelum merger. Berikutnya harga saham pasca merger sama dengan harga saham sebelum merger. Ini adalah 1C, berarti hanya ada satu data. Ternyata tidak ada perubahan walaupun merger atau tidak, harga saham sama. Nah, berarti di sini bisa Anda lihat untuk hasil uji T-nya. Nah, ini ternyata signifikansinya 0,00. Ya, berarti bisa dinyatakan karena di bawah 0,5 ya. Wilcoxon Sampling Test itu kalau di bawah 0,5 berarti ada signifikan. Berarti memang ada perbedaan harga saham perusahaan atau perbankan syariah ini sebelum merger dengan pasca merger, karena di sini lebih dominan ya, yang lebih dominan itu adalah ada 148 saham pasca merger itu mengalami kenaikan. Ya demikian penjelasan saya mengenai materi uji beda. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa ataupun sobat yang sedang dalam posisi tahap skripsi ya. Terima kasih dan selamat pagi.